الخيرات الكثيرة ثم الصلاة مع السلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار أما بعد. Ayol ikhwal akhwat a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di hadis ke-6. Kita sampai penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di tentang makna hijrah dalam hadis Nabi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Seorang yang muhajir, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, ya. Ini kewajiban hijrah seperti ini, kewajiban setiap muslim. Beda halnya dengan hijrah yang maksudnya perpindahan dari negeri kafir ke negeri muslim. Ini tidak wajib bagi setiap muslim, ya. Ini hanya wajib bagi orang yang mampu, ya, yaitu orang yang punya biaya, tenaga untuk pindah dari tempatnya yang penuh dengan kekafiran ke tempat yang penuh dengan tauhid dan iman. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk penjelasan Syekh menjelaskan tentang makna mujahid, orang yang jihad. Karena dalam hadis yang disebutkan Syekh di sini, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid, orang yang jihad adalah orang yang berjihad melawan dirinya agar menaati Allah. Nah, ini seorang mujahid, yaitu orang yang berjihad melawan dirinya, berjihad melawan nafsunya, melawan dirinya agar menaati Allah. Nah, apa maksud mujahid? Seperti apa keterangannya? Kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kata Syekh rahimahullah, wa fassaral mujahida bi annahu alladhi jahada nafsahu ala ta'atillah. Dalam hadis ini Nabi menafsirkan mujahid, orang yang berjihad, yakni orang yang berjihad melawan dirinya agar menaati Allah. Orang yang melawan, berjuang melawan nafsunya agar menaati Allah. Timbul pertanyaan, untuk apa nafsu dilawan? Untuk apa nafsu diperangi, ya, maksudnya gitu. Kenapa demikian? Kata Syekh, fa inna nafsa mayyalatun ilal kasali 'anil khairat ammaratun bisu sari'atu ta'athuri 'indal masaib. Nah, ini kenapa kita seorang mujahid adalah orang yang berperang melawan nafsunya agar menaati Allah? Karena nafsu ini condong pada kemalasan untuk melakukan kebaikan. Yang namanya nafsu kita ini condongnya pada kemalasan untuk melakukan kebaikan. Iya tidak? Orang nafsu kita tuh cenderungnya pengennya nggak mau capek lah, nggak mau letih, pengennya nyantai-nyantai, malas-malasan dan melakukan kebaikan. Nah, ini makanya kita berjihad melawan itu, ya, melawan nafsu kita supaya tidak malas gitu. Ini alasan pertama, kata Syekh, karena nafsu kita ini cenderung pada kemalasan, ya. Ini memang tabiat manusia, yang namanya nafsu itu cenderungnya malas, ya, untuk melakukan kebaikan, ammaratun bisu, dan suka memerintahkan pada keburukan. Nafsu kita itu cenderungnya mendorong kita melakukan maksiat. Betul tidak? Ya, makanya kita perlu berjihad melawan nafsu kita, ya, ditundukkan supaya taat kepada Allah. Itu alasan kedua. Pertama, karena nafsu kita cenderung malas untuk melakukan kebaikan. Kedua, nafsu kita memerintahkan pada kemaksiatan. Lalu ketiga, karena nafsu itu mudah sekali, nafsu kita ini mudah sekali terpengaruh ketika mengalami musibah. Nah, ini juga betul, ya tidak?
Kalau kena musibah, orang cenderungnya apa? Lesu, nggak mau, nggak semangat bicara, nggak semangat makan, nggak semangat ngobrol, seakan-akan hidupnya udah berakhir. Nah ini, makanya kita harus berjihad melawan itu. Kalau misalnya kita kena musibah lalu lesu, nggak ada nafsu hidup, nggak ada semangat hidup, ini kita harus lawan ya. Ini alasan ketiga. Lalu kata Syekh, wa tahtaju ila sabrin wa jihadin fi ilzamiha ta'atallah. Selain itu juga nafsu itu membutuhkan kesabaran dan jihad untuk memaksanya agar menaati Allah, wa thabatiha 'alaiha, dan memaksanya untuk tegar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi nafsu itu butuh dilawan Bapak ya, dipaksa untuk menaati Allah dan dipaksa untuk selalu taat kepada Allah. Nah, wa mujahadatiha an ma'asi Allah, dan juga memaksanya, memeranginya, menentangnya, melawannya agar tidak bermaksiat kepada Allah. Kalau tadi untuk menaati Allah, kedua untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Kalau memaksanya untuk menaati Allah, contohnya apa? Memaksanya lagi tidur, bangun, gerak. Kalau azan langsung gerak. Atau ketika dia mungkin waktu lagi santai, mungkin lagi ngobrol dengan teman-teman, ngobrol terdengar azan, dipaksa. Padahal lagi enak ngobrol. Nah, ini paksa untuk menaati Allah. Lalu yang kedua, melawannya untuk menjauhi maksiat kepada Allah, warad'iha anha, dan menjauhkannya dari maksiat. Ini juga sama. Orang tuh nafsu kita ini cenderungnya suka maksiat, ya tidak? Nah, maka kita berjuang melawan supaya menjauhi maksiat. Nah, ini wajib, ini yang kedua. Pertama, memeranginya, melawannya untuk menaati Allah. Kedua, memerangi, melawannya agar menjauhi maksiat kepada Allah. Lalu berikutnya wajihadiha 'ala sabri 'indal masaib, dan memeranginya agar sabar tatkala mengalami musibah. Nah, ini intinya Bapak, ini ketaatan kepada Allah nih, menaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, lalu bersabar. Nah, ini mana yang lebih mudah? Semuanya berat Bapak ya. Karena sebagian orang bisa jadi berat untuk menaati Allah, maksudnya berat untuk melakukan ibadah. Tapi kalau meninggalkan maksiatnya mudah. Dia bisa meninggalkan zina, meninggalkan gibah, namimah, tapi kalau untuk ibadah berat. Dan ada lagi orang kalau ibadah rajin, tapi kalau meninggalkan maksiat nggak bisa. Seakan-akan sudah mendarah daging. Makanya ada sebagian orang rajin ke masjid, keluar dari masjid langsung, ya tidak? Itu udah mendarah daging. Itu harus, kalau orang ini mau meninggalkan maksiat harus benar-benar bertobat kepada Allah, punya kesungguhan ya. Jadi ada begitu, ada orang yang memang dalam masalah ketaatan kepada Allah bisa beribadah, rajin beribadah, tapi susah meninggalkan maksiat. Dan ada lagi orang yang bisa beribadah, dia bisa maksa dirinya beribadah, bisa maksa dirinya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah, tapi tidak bersabar ketika dapat musibah, sering mengeluh, kenapa kok saya sakit terus seperti ini, kenapa saya kok kena musibah terus seperti ini, kenapa kok hidup saya susah terus, kapan saya hidup senang, kapan saya hidup tenang, kapan saya kaya. Nah, kayak gitu apa ya. Nah, ini berarti orang ini tidak memaksa dirinya, nafsunya untuk bersabar ya. Jadi bersabar pun butuh perjuangan ya. Kata Syekh sini, wa hadhihi ta'atu imtithalul ma'mur wajtinabul mahbur wasabru 'alal maqdur. Inilah ketaatan, yaitu menjalankan perintah, menjauhi larangan, bersabar atas ketetapan Allah. Ini ketaatan Bapak ya. Kita harus semuanya nih. Nggak bisa satu saja. Nggak cukup ibadah saja tapi maksiat jalan terus. Dan nggak bisa maksiat ditinggalkan tapi ibadah tinggalkan. Atau maksiat ditinggalkan, ibadah dikerjakan tapi tidak bersabar menghadapi musibah. Ya, ketiga-tiganya harus kita lakukan. Lalu kata Syekh sini, fal mujahidu haqiqatan manjahadaha ala hadhil umur litakuma biwajibiha wa wadhifatiha. Seorang mujahid yang sebenarnya, orang yang berjihad sebenarnya adalah orang yang memerangi
dirinya untuk melakukan perkara tadi, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar dalam menghadapi musibah. Ini seorang mujahid yang sungguhnya. Orang yang berjihad sesungguhnya adalah orang yang memaksa dirinya untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, bersabar dalam menghadapi musibah. Litakuma, dia memaksa dirinya untuk melakukan semua tadi, litakuma biwajibiha wa wadhifatiha, supaya dia bisa menunaikan kewajibannya dan tugasnya. Nah ini Bapak ya, ini yang dimaksud mujahid yang sesungguhnya, orang yang berjihad sesungguhnya. Lalu kata Syekh sini, wa min ashrafi hadzal naw'i wa ajallihi mujahadatuha ala qitalil a'da'i wa mujahadatuhum bil qawli wal fi'li fa innal jihada fi sabilillah dirwatu sanamiddin. Dan termasuk macam jihad yang mulia dan agung, ini termasuk jihad, macam jihad kan ada beberapa macam. Jihad termasuk jihad yang paling mulia dan agung, yaitu memerangi diri kita, memaksa diri kita untuk memerangi musuh. Itu jihad apa? Senjata, ya. Yaitu memaksa diri kita untuk memerangi musuh dan memerangi mereka dengan perkataan dan perbuatan. Karena sesungguhnya jihad di jalan Allah adalah puncak apa? Agama. Puncak agama. Sanam itu artinya ini apa namanya kalau dalam unta, sanam itu ini yang apa namanya? Punuk ya istilahnya. Iya, artinya jihad di jalan Allah itu amalan paling tinggi dalam Islam. Ya, karena dengan jihad agama terjaga. Tanpa jihad agama tidak terjaga. Jelas Bapak ya? Nah, di sini Syekh menyatakan termasuk jihad yang paling mulia, sangat agung, yaitu berperang di jalan Allah. Jihad dengan senjata. Nah, terus timbul pertanyaan, kalau memang itu amalan yang paling mulia, kenapa Nabi katakan seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan dirinya untuk menaati Allah? Jadi bagaimana nih? Berarti penjihad senjata. Maka jawabannya Bapak, termasuk jihad memerangi diri agar menaati Allah, yaitu memaksa diri tadi untuk memerangi musuh Allah. Ya itu dipaksa kan? Dan kalau seorang mau memerangi musuh, dia harus memerangi apa? Dirinya, nafsunya. Orang yang bisa memerangi musuh, dia harus menaklukkan dulu musuh dalam dirinya. Apa musuh dalam dirinya? Nafsu kita, ya, setan, Bapak ya. Timbul pertanyaan, terus bagaimana? Saya selama ini masih maksiat, terus kita harus berperang. Misalkan ada musuh melawan, bagaimana? Apa yang penting saya masuk dulu ke masjid, rajin zikir, kan? Musuh udah masuk nih, jihadnya fardu ain nih. Maka kalau jihadnya fardu ain, nggak ada istilah begitu. Kita perang, ngusir musuh, apa ya? Karena ada sebagian orang-orang sufi yang apa? Ketika musuh nyerang negeri-negeri kaum muslimin, mereka masuk gua. Istilahnya semedi gitu, apa? Mereka menyibukkan zikir, padahal musuh sedang masuk. Terutama ketika dulu perang salib dulu, Baitul Maqdis dikuasai oleh tentara salib. Nah, sebagian kaum sufi masuk ke gua. Apa? Mempersiapkan senjata? Enggak. Zikir, tafakur dan gitu. Padahal musuh sudah masuk. Nah, yang seperti ini tidak layak ya. Kecuali kalau jihadnya jihad fardu kifayah, jihad menyerang. Nah, ini baru. Kita kan nggak wajib bagi semua orang kan. Maka kalau seorang menyibukkan dengan istilahnya zikir atau mungkin tafakur di tempat sepi, silakan aja. Tapi kalau musuh sudah masuk, tidak layak. Seorang malah lari ke masjid, lari ke gua, lalu menyibukkan dirinya dengan zikir. Nah, ini orang tidak faqih namanya ya. Tidak ngerti fikih, tidak mengerti agama yang sesungguhnya. Nah ini Bapak ya. Lalu kita lanjut lagi. Fahadal hadis man qama bima dalla alaihi faqad qama bid-dini kulli. Hadis ini, siapa yang melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh hadis ini, maka dia telah melaksanakan seluruh ajaran agama. Siapa yang mengamalkan apa yang ada dalam hadis ini, maka pada hakikatnya dia sudah mengamalkan seluruh isi agama Islam. Ini kata Syekh ya. Nah ini Bapak ya. Jadi apa saja tadi? Pertama, orang yang muslim yang sesungguhnya adalah orang yang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Ini kalau seorang sudah bisa nahan lisan tangannya dari menyakiti orang lain. Lalu berikutnya seorang muhajir
adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Pertama, dia menahan lisan tangannya agar tidak menyakiti orang lain. Dia juga meninggalkan apa yang Allah larang. Lalu dia juga memaksa dirinya untuk menaati Allah. Nah, kalau 3 ini terpenuhi, Bapak-bapak, maka pada hakikatnya kita sudah mengamalkan semua bagian agama. Kata Syekh, keterangannya di sini, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wa aminahun nas ala dima'ihim wa amwalihim wa hajara ma nahallahu anhu wa jahada nafsahu ala ta'atillah fa innahu lam yabqa minal khairi dini wad dunyawi zahiri wal batini syai'an illa fa'alah wala minasyarri syai'an illa taraka wallahul muwaffiq wahdah. Siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya, orang lain merasa selamat ya dari lisannya dan tangannya, dia tidak menyakiti orang lain dengan lisan dan tangannya, dan orang merasa aman terhadap darah mereka dan harta mereka dari dirinya. Dia juga meninggalkan apa yang Allah larang dan memerangi dirinya untuk menaati Allah. Nah, orang seperti ini tidaklah tersisa sedikit pun kebaikan agama, dunia, lahir maupun batin kecuali dia lakukan. Dan tidak tersisa sedikit pun keburukan kecuali dia tinggalkan. Ya, artinya Bapak, kalau orang bisa mewujudkan tadi, dia menahan lisan, tangannya dan menyakiti orang lain. Terus kedua, dia meninggalkan apa yang Allah larang. Lalu ketiga, dia memaksa dirinya untuk menaati Allah. Nah, siapa yang mewujudkan 3 ini, maka dia sudah mengamalkan inti seluruh agama, mengamalkan seluruh ajaran agama. Ya, artinya seluruh kebaikan dia kerjakan, seluruh kebaikan dia kerjakan, seluruh keburukan dia tinggalkan. Ya, ini Bapak ya. Lalu kata Syekh, wallahul muwaffiq wahdah. Allah lah yang memberikan taufik, hanya Allah lah yang memberikan taufik ya, bukan manusia Bapak ya. Kita udah berusaha memberikan taufik kepada seorang, nggak bisa. Hanya Allah lah yang memberikan taufik dan hidayah. Makanya di antara penutup ceramah orang Indonesia wabillahi taufik wal hidayah. Dan di tangan Allah lah taufik dan hidayah. Kalau dulu dosen orang Mesir itu sering dijadikan ini kayak semacam lelucon katanya. Kama qala Indonesiun, sebagaimana orang Indonesia berkata wabillahi taufik wal hidayah. Jadi kalau bagi orang Arab Bapak ya, istilahnya itu ya jarang dipakai, wabillahi taufik wal hidayah, nggak ada. Bukan nggak ada, mungkin asing. Itu boleh mungkin dalam agak bahasa Arab, tapi jarang mereka mengucapkan seperti itu. Kalau kita kan bisa gini, kalau udah selesai ceramah, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tapi kalau orang Mesir itu agak asing apa itu. Tapi ya boleh, bukan berarti terlarang ya, karena maknanya tidak ada yang salah ya. Nah itu ya, itu hadis ke-6. Nah sekarang kita masuk hadis yang baru. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-haditsus sabi', hadis ke-7, an Abdillah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa wa man kanat fi khaslatun minhun kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha idza tumina khan wa idza haddatha kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar, muttafaqun alaih. Hadis ke-7 Bapak ya, kita udah masuk hadis ke-7 dari Abdullah bin Amr, semoga Allah meridai keduanya. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 4 perkara yang jika ada pada seseorang, maka dia seorang munafik tulen. Dan siapa yang pada dirinya ada salah satu dari 4 perkara ini, maka pada dirinya ada salah satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya, yaitu jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji dia melanggarnya, mengingkari, dan jika berseteru dia bersikap curang. Jika berseteru dia curang.
muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya. Nah ini Bapak ya, ini hadisnya dari Abdullah bin Amr ya. Semoga Allah meridai keduanya. Kenapa keduanya? Dua-duanya sahabat Nabi, Abdullah dan Amr bin Al-As ya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, ada 4 sifat yang jika ada pada diri seseorang, maka dia seorang munafik tulen. Artinya udah benar-benar menyerupai orang munafik ya, hampir sempurna. Ini kalau 4-4-nya ada pada seorang. Tapi kalau pada dirinya cuma ada 1 saja, berarti pada dirinya ada sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan. Apa saja 4 itu? Pertama, jika diberi amanat, dia khianat. Nah ini, jika diberi amanat, dia khianat. Kedua, jika berbicara, dia berdusta. Ketiga, jika dia berjanji, melakukan perjanjian, dia melanggarnya. Lalu keempat, jika berseteru, dia curang. Nah ini Bapak, ini 4 sifat orang khas orang munafik ya. Kalau 4 ini ada pada diri seorang, berarti dia benar-benar menyerupai 100% orang munafik. Tapi kalau 1 saja ada sifat kemunafikannya apa ya. Jadi hati-hati nih, jangan sampai sifat ini ada pada diri kita. Timbul pertanyaan, kalau sifat munafik berarti dosa tidak? Dosa. Kecil apa besar? Besar. Makanya nifak itu ada 2 sebenarnya. Nifak i'tiqadi sama amali. Nifak i'tiqadi ini keluar dari Islam. Seorang menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Ini dosa besar, keluar dari Islam. Sedangkan nifak amali, artinya nifak dari amaliyahnya saja, amalan orang munafik, ini tidak mengeluarkan dari Islam, tapi dosa besar. Jadi bukan dosa kecil nih, harus kita jauhi ya, dosa besar. Nah, maka kita yang sudah belajar harus jauhi ini. Kalau dikasih amanat, khianat. Amanat itu artinya segala sesuatu yang diberikan oleh orang yang memberikan. Dia memberikan sesuatu ini berdasarkan ukuran tertentu, waktu tertentu, dan istilahnya waktu, tempat tertentu. Kalau dia ingkari, dia tidak melaksanakan sesuai dengan yang diberikan, berarti khianat. Contohnya, seorang pegawai sudah tetapkan, kamu nah ini yang paling sering nih, masa kerja jam 8, pulang jam 4. Nah ini kan udah ditetapkan, dia udah tanda tangan tuh, terikat kontrak, tapi datangnya jam 10, pulangnya jam 2. Yang seperti ini namanya apa? Khianat, tidak amanat ya. Ini dia melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan waktunya atau tidak sesuai dengan tempatnya. Contohnya apa? Dia ditugaskan kamu di sini, standby di sini, di tempat A, malah dia di B. Apa? Jalan-jalan, betul. Kecuali kalau memang dia dapat amanah dari pemilik amanah ini, memang kamu datang sini, keliling-keliling. Nah ini nggak masalah Bapak. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Memang tugasnya dia keliling, dia nengok daerah ini terus gitu. Kerjanya kalau menurut kita jalan-jalan. Nah maka nggak masalah. Tapi kalau dia diamanahkan di A malah muncul di B, di tempat C, D, A, ini nggak amanah. Apa? PKH. Apa PKH? Iya, itu jelas. Memang tugasnya begitu. Kan ada juga orang. Iya, kalau yang itu boleh. Tapi kalau misalkan dia sudah diamanahkan di tempat A, dia malah di B tanpa ada uzur, maka namanya khianat. Apa yang dia makan dari gajinya itu nggak berkah. Ya, maka nanti berpengaruh pada dirinya, keluarganya, anaknya. Iya, jadi mungkin bisa jadi anaknya ada yang durhaka kah? Atau dia mungkin sering sakit-sakitan, mungkin ya Allahu a'lam ya. Yang jelas orang yang tidak amanah, khianat itu pasti hidupnya susah. Kalau tidak amanah, hidupnya susah. Ini kaidah Bapak ya. Tidak amanah, hidupnya susah. Tidak amanah, hidupnya susah. Tidak amanah, hidupnya susah. Makanya orang yang bisa amanah, hidupnya bahagia. Terus bagaimana mudah apa berat amanah itu? Berat. Makanya pahalanya besar Bapak ya. Nah itu amanah tadi mengerjakan sesuatu sesuai dengan waktu yang diamanahkan, tempat yang diamanahkan, dengan kadar yang diamanahkan. Artinya misalkan dia kerjanya misalkan harus mengerjakan 3 tugas, yang dia kerjakan cuma 2.
maka ini pun khianat. Makanya para ulama juga menjelaskan. Ini saya nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di Saudi kadang di beberapa instansi itu pegawai tidak boleh bisnis. Pegawai tidak boleh bisnis. Maksudnya kenapa itu kok bisa begitu? Ya karena mungkin kalau di Saudi ya mungkin beda dengan Indonesia. Memang pegawai itu udah gajinya udah dibikin besar. Nah, jadi udah dimakmurkan. Sudah dimakmurkan dia malah bisnis. Ini akan mengganggu apa? Kerjaan dia. Maka kalau ada udah di larangan seperti itu, dia tetap bisnis. Ini gajinya tidak berkah karena dia khianat. Kecuali kalau diberikan kebebasan, nggak ada larangan, silakan mau gawai, mau kerja plus bisnis silakan. Tapi kalau dia udah ada larangan bisnis, dia tetap bisnis, gajinya tidak berkah. Ya, maka kita tengok diri kita. Kalau memang kita kerja di suatu instansi, ada larangan untuk kerja di dua tempat istilahnya, kan ada kayak gitu kan? Dia kerja di sini, kerja sini juga. Nah ini hati-hati. Kalau memang tidak diizinkan, maka gaji yang kita makan itu haram ya, tidak akan menjadikan berkah bagi diri kita dan keluarga kita. Nah itu Bapak ya. Nah kita lanjut keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di terhadap hadis ini. Kata Syekh, an-nifaqu asasus syarr wa huwa an yudhhirul khair wa yubtinus syarr. Nifaq adalah pokok dari segala keburukan. Kemunafikan, nifaq ini adalah pokok dari segala keburukan, pokok dari segala kejahatan. Apa itu nifaq? Syekh menyebutkan yaitu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Nah, hadzal haq yadkhulu fihi nifaqul akbar al-i'tiqadi alladhi yubhiru sahibahu al-islama wa yubtinul kufr. Definisi ini masuk di dalamnya nifaq besar, nifaq i'tiqadi, keyakinan, yaitu seseorang menampakkan keislamannya, menyembunyikan kekafirannya. Wa hadza naw'u mukhrijun ad-din bil kulliyah, dan jenis nifaq yang terakhir ini, nifaq i'tiqadi, nifaq besar, ini mengeluarkan pelakunya dari agama. Wa sahibu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya akan berada di neraka paling bawah. Nah ini Bapak, ini perlu kita waspadai ya. Intinya saya memberikan contoh, nifaq itu menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Timbul pertanyaan, Ustaz, saya punya maksiat. Kadang saya tempat tersembunyi, saya kadang maksiat. Berarti saya nggak boleh menyembunyikan, berarti harus cerita ke teman. Tadi malam saya begini. Gimana tuh? Aib, nggak boleh ceritakan. Maksud di sini nih, faktornya apa? Dia menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan dalam rangka menipu. Nah itu baru. Adapun kalau kita tidak ingin menipu, kita menyembunyikan keburukan, maksiat, boleh nggak? Boleh, bahkan itu wajib, Bapak ya. Maka keliru kalau orang ada sebagian orang awam ngomong gini, saya sih nggak mau munafik ya. Saya tadi malam maksiat loh, saya begini menjelaskan dia detail. Saya nggak mau munafik. Oh, ini orang jahil. Iya, udah ditutupi aibnya malah ditampakkan. Ya nggak seperti itu ya. Jadi nggak boleh kita menampakkan kemaksiatan yang sudah Allah tutupi. Dengan dia ceritakan itu namanya sudah membanggakan kemaksiatan dia. Ya. Jadi maksud nifaq di sini yang menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan, ini maksudnya dalam rangka menipu. Adapun kalau kita tidak tujuan menipu, tapi dalam rangka menutupi aib kita, maka itu diperbolehkan, bahkan diwajibkan. Apa ya? Jelas ya? Nah, lalu kata Syekh sini, wa qad wasafa Allahu haula'il munafiqina bi sifati syarri kulliha minal kufri wa adamil imani wal istihza'i bid-din wa ahli was-sukhriyati minhum wal maili bil kulliyah ila a'da'id din li musyarakatihim lahum fi adawati dinil Islam. Dan Allah telah menyebutkan sifat orang-orang munafik itu, Allah menyebutkan sifat buruk mereka semuanya. Jadi Allah sudah menggambarkan orang-orang munafik dengan sifat buruk, semua sifat buruk. Contohnya apa? Kafir, tidak mau beriman, mengejek agama, pemeluknya. Ini orang munafik nih, mengolok-olok mereka, condong kepada musuh agama. Karena apa? Karena mereka sudah menyertai musuh agama dalam memusuhi Islam. Nah ini sifat-sifat orang munafik, sifat buruk ya, kafir. Kafir nggak munafik itu? Kafir.
terus tidak beriman, terus mengejek agama, mengejek pemeluknya. Betul tidak? Orang munafik begitu apa? Sifat orang munafik yang sangat jelas sering mengejek Islam dan pemeluknya. Kalau zaman dahulu ya kadang seperti menjelaskan, oh Muhammad ini apa? Sahir, tukang sihir, kahin. Nah kalau sekarang apa? Islam ini agama terbelakang, atau istilah yang belakangan kadrun, kadal gurun. Untuk apa kayak gini? Nah untuk bilang mendalik orang gini. Jadi setiap ada orang yang berpegang pada suatu hadis dianggap kadrun. Kalau seorang mengamalkan hadis tertentu dianggap kadrun. Hati-hati nih, orang seperti ini sama saja mengejek agama. Nah untuk bilang mendalik itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu juga mengolok-olok. Terusnya juga apa? Condong kepada orang kafir. Karena mereka sama dengan orang kafir kan? Tujuannya apa? Memerangi agama. Bedanya kalau orang kafir terang-terangan, tapi kalau orang munafik sembunyi-sembunyi. Pertanyaannya Bapak, ada tidak orang munafik zaman sekarang? Ada. Ya insya Allah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, karena kata Syekh, orang-orang munafik ada pada setiap zaman ya. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.